Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah subuh, pagi ini bersyukur kita kepada Allah yang telah dirahmatkan Allah. Kita pagi ini dibangunkan setelah kita ditidurkan semalam. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, pagi ini alhamdulillah wirid perdana kita setiap hari minggunya kita mulai pada pagi ini setelah kita libur di bulan Syawal, bulan puasa tiap minggu tetap kita jalankan. Sekarang kita setelah Ramadan, setelah Syawal ini kita mulai pada pagi ini dan seterusnya. Mudah-mudahan beristiqamah kita selalu untuk mengikuti tausiah subuh ini yang akan dibawakan nanti Bapak Al-Ustadz Peri Mulyadi. Kepada Bapak kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba' qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Madani rahimakumullah, seluruh jajaran kepengurusan, semoga senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, kesehatan dan kekuatan yang prima untuk terus mengembangkan dakwah di lingkungan kita. Yang sama-sama kita muliakan para asatiz, tuan guru kita, tokoh masyarakat, orang tua kita, ayah bunda kami, tempat kita bertanya, tempat kita meminta pendapat. Semoga para pemimpin masyarakat kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin kita. Kemudian seluruh bapak dan ibu, anak-anak kami, jamaah kajian subuh Masjid Al-Madani rahimakumullah. Kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar. Semoga senantiasa selalu dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan Anda mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang memberikan kesempatan untuk Anda untuk bisa hadir kembali bertatap muka, menyampaikan kajian di hadapan kita semua. Mari kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita yang datang. Kalau nantinya ada sesuatu yang kita dapatkan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian insyaAllah majelis ini menjadi jalan bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Dan sebagai bukti nanti di hari kiamat, di mana kita
bukti kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kembali bersyukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang memperkenankan kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Tidak ada nikmat yang luar biasa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kemudian kita dipuji dengan nikmat itu, maka kembalikan pujian itu kepada Allah karena itu bukan milik kita. Sebagai contoh, kita punya baju yang baru, kemudian orang memuji, bagus sekali bajunya Bapak. Alhamdulillah, segala pujian ini milik Allah. Bagus sekali kendaraannya, indah sekali rumahnya. Alhamdulillah, yang pantas dipuji adalah Allah, maka kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak anaknya soleh dan soleha, ganteng-ganteng anaknya. Alhamdulillah. Termasuk hari ini, pagi ini kita sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Setiap nabi dan rasul punya telaga yang sangat luas dari kiamat. Sebelum kita melewati sirat, kita akan melewati telaga. Kita akan dipanggil di telaga dan Rasulullah menunggu di telaga beliau. Airnya lebih manis dibandingkan madu, lebih putih dibandingkan susu, lebih harum dibandingkan kasuri yang harum baunya, dan Rasulullah menunggu kita di sana. Siapa saja yang bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan tubuh yang bercahaya, hati yang tenang, dan jauhlah dari kehausan padang mahsyar. Dan Rasul akan menunggu orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Semoga ini adalah bagian dari pengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sehat selalu insyaAllah. Dan insyaAllah kajian kita pada subuh kali ini, judulnya sederhana, anak kutipkan dari banyak buku ya, insyaAllah. Judulnya adalah Rahasia Dahsyat Agar Semakin Sehat. Jadi kita ingin melihat kenapa Rasulullah SAW itu sehat. Seperti apa pola sehat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita insyaAllah. Mudah-mudahan cukup waktu yang ada ini. Kalau tidak, kemungkinan kalau ada tambahan waktu kita akan kaji pada pekan-pekan berikutnya. InsyaAllah Bapak Ibu ya, insyaAllah. Nah, satu di antara mungkin kitab yang berbahasa Indonesia yang mungkin layak untuk kita baca, ini bagus bukunya. Mengapa Nabi tidak mudah sakit. Bagus sekali bukunya ya. Kalau buku yang berbahasa Arab contohnya Daun wa Dawaun, karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, penyakit dan obatnya. Kita akan melihat pola hidup Rasul itu, kenapa Rasulullah SAW itu sehat. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Baik, ana ingin lanjutkan kepada kita semua. Apa yang akan kita bicarakan? Kita akan bicarakan jika kita ingin sehat, insya Allah ada 15 pola dasar yang harus kita jaga. Ya, ada 15 hal yang harus kita jaga. Ya, satu itu lalai kita, maka kita akan jatuh kepada sakit. Kemudian setelah kita tahu pola dasarnya, maka kita hendaknya merujuk kepada apa sih makanan-makanan dan minuman yang dibiasakan Rasul sehingga Rasul sehat. Ya, kalau sakit beliau kesembuhkan. Ya, itu ada 15 pola makanan yang sehat ala Rasulullah SAW. Kemudian ternyata tidak hanya pola makanan, tidak hanya pola dasar, ternyata ada ibadah-ibadah yang kalau kita rutinkan, ibadah itu ujungnya selain daripada pahala, sehat. Nah, ini dari yang ditulis oleh para ulama kita, ya. Kemudian ternyata tidak hanya ibadah, ada juga pola adab, pola akhlak dalam diri kita yang kalau ini dijaga, dipelihara, ada yang harus dijauhi dan ada yang harus dikembangkan, maka ini akan berujung kepada kesehatan yang kita miliki. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Baik, sebelum kita lanjut, sebenarnya sehat dalam Islam itu berapa kategori sih? Atau apa saja cakupan dari kesehatan dalam Islam? Yang pertama adalah sehat fisik. Nah, jasmani ini ya. Kita paham ini, sehat badan, sehat mata kita, sehat tangan kita, sehat perut kita, sehat pencernaan kita, sehat kaki kita dan sebagainya. Itu sehat fisik. Yang kedua, sehat hatinya. Nah, di sini. Ada orang yang sehat fisik, hatinya sehat. Yang ketiga adalah sehat akalnya. Ada orang yang sehat fisiknya, ini akal dan hati biasanya dua-duanya nyambung ini. Sehat hatinya, akalnya tidak sehat. Tidak bisa juga.
Ada orang yang sehat fisiknya, sehat akalnya, hatinya nggak sehat, bisa juga. Nah, para koruptor itu sebenarnya sakit enggak tuh? Sakit. Badannya sehat, hatinya sakit, akalnya sehat. Saking sehatnya akalnya, cerdas dia dibandingkan yang kita perkirakan. Yang keempat, cerdas itu adalah, sehat itu adalah sehat sosial. Jadi Islam itu punya 4 macam sehat. Sehat fisiknya, sehat akalnya, sehat hatinya, sehat sosialnya. Ada orang yang sehat akalnya, sehat fisiknya, kadang-kadang hatinya tidak sehat, sosialnya juga biasanya nggak sehat. Dengan tetangga berantem, terus ya nggak ada yang akur dengan keluarga dan sebagainya, itu hatinya yang sakit itu. Dan sosialnya juga sakit. Nah, bagi kita, 4 kesehatan ini mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Sehat semuanya, insya Allah. Insya Allah. Bagi warahmatullah. Nah, kalau melihat Rasul, kalau melihat ingin sehat, siapa yang kita lihat? Tidak ada manusia yang bisa kita contoh yang lebih sehat dibandingkan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW seumur hidup beliau 63 tahun, hanya 2 kali yang sakit. Berapa Pak? 2 kali. Rasul tak ada asam urat, asam lambung, gula darah, darah tinggi, apalagi sakit kepala, sakit gigi. Sakit gigi pun Rasul tidak ada dalam sejarah. Bayangkan. Sakit gigi pun. Bahkan Rasulullah SAW itu fisiknya, Bapak Ibu rahmatullah, saking sehat beliau, satu, beliau tubuhnya harum. Jadi keringat Rasulullah itu harum. Beda dengan kita. Tuh. Yang kedua contohnya, disampaikan dalam riwayat, jumlah jenggotnya yang beruban dan rambutnya yang beruban waktu Rasul akan meninggal dunia itu tak lebih dari 20 lembar. Padahal Rasul meninggal itu usianya 63 tahun. Kita kadang-kadang belum sampai 63 tahun ada banyak bertabur uban. Nah, jauh lah safari aja Bapak Ibu. Ya, 40-an tahun itu sudah punya uban. Apalagi kita semua yang sudah berusia 50-an dan 60 tahun. Rasul di usia 63 tahun itu apa namanya? Sehatnya luar biasa. Rambutnya itu masih hitam. Tak lebih dari 20 lembar rambutnya yang putih. Dan Rasul kalaulah tidak karena perang, maka gigi beliau takkan pernah patah. Nah, itu karena perang Uhud waktu itu dilempar dengan batu, patah lagi gigi beliau, geraham beliau. Apa ibu rahmatullah. Nah, Rasul sakitnya adalah yang pertama adalah ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Berada di Madinah beliau pada waktu itu. Bagaimana cara media sihirnya? Labid bin A'sam mengambil rambut Rasul, digulung ke sisir besi, kemudian dicampurnya, diikatnya dengan pelepah korma, dan buhul sihir ini dia tanam di sebuah sumur di Madinah. Apa efeknya pada Rasul? Efeknya Rasul seakan-akan sudah berada di rumahnya, sudah makan bersama istrinya, sudah berkumpul bersama istrinya, tapi sebenarnya beliau tak melakukan apa-apa. Nah, bayangin aja. Itu efeknya. Lalu bagaimana cara Allah mengobati dia? Caranya Allah mengutus 2 orang malaikat. Kemudian 2 orang malaikat ini berbentuk manusia. Ketika Rasul sedang tidur, 2 orang ini datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian 2 orang ini berada di sisi kaki Rasulullah SAW dan mereka berbincang seperti ini. Kenapa seorang laki-laki ini? Oh, dia sedang disihir ini. Siapa yang menyihirnya? Labid bin A'sam. Bagaimana cara menyihirnya? Melalui sisir yang ada rambutnya, kemudian diletakkan dengan pelepah korma dan dimasukkan ke sumur. Di mana sumurnya? Ini dua orang ini saling berdialog dan berada malaikat. Kemudian Rasul sadar itu. Rasul melihat 2 orang ini bercerita. Kemudian kata Rasul itu, orang itu pergi. Kemudian Rasul menemui Aisyah. Katanya kepada Aisyah, aku telah tahu kenapa kondisiku seperti ini. Akhirnya dicarilah sumur itu, ditemukan Rasulullah sumur itu, dan diambil buhulnya itu, dan sumur itu langsung ditimbun kembali dalam riwayat. Itulah Rasul pertama kali sakit. Sebelumnya Rasul tidak pernah sakit. Yang kedua, kapan Rasul sakit? Bapak Ibu rahmatullah, ketika beliau dengan para pasukan perang itu menundukkan benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu sebuah benteng di mana itu pemukiman Yahudi waktu itu di sana. Itu pemukiman Khaybar itu di sana itu ada pohon kurma yang sangat luas, pepohonan kurma. Kemudian ada benteng yang sulit ditaklukkan. Tapi Rasulullah SAW setelah mengepung beberapa hari berhasil masuk ke sana dan berhasil menundukkan karena pengkhianatan Bani Khaybar. Kemudian setelah itu Rasul dijamu oleh
wanita Yahudi di sana ini makan, dijamu makan. Kemudian wanita Yahudi itu tahu kesukaan Rasul itu adalah paha kambing bagian depan, paha kambing muda bagian depan. Kemudian dihidangkan itu kepada Rasul, tapi sebelum dihidangkan kambing itu diracuni lebih dahulu. Akhirnya Rasul makan tuh daging itu, tapi sempat dimuntahkan Rasulullah SAW, tetapi racunnya masuk ke tubuh Rasul. Racunnya masuk ke tubuh Rasul dan menjalar ke tubuh Rasulullah SAW. Dan satu orang sahabat yang ikut makan langsung bersama Rasul itu meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW racunnya itu mengalir ke tubuhnya. Jadi Khaybar itu terjadi, perang Khaybar itu adalah 2 tahun sebelum Rasul meninggal dunia. Efeknya 2 tahun menjalar ke tubuh Rasul, tapi Rasul tidak merasakan efeknya. Lalu ketika Rasul akan meninggal dunia pada usia 63 tahun di Madinah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu beliau sedang sakarat. Apa kata beliau kepada Aisyah? Wahai Aisyah, ya, efek dari racun Khaybar itu masih kurasakan saat ini. Efeknya apa kata Rasul? Efeknya adalah terasa urat-urat nadiku putus-putus karena racun yang diberikan mereka itu. Jadi kalau ada masalah racun makanan, tidak hanya hari ini, nggak hanya di Indonesia, racun Yahudi itu dahsyat. Sedikit termakan oleh Rasulullah SAW, itu 2 tahun racun itu tak netral di tubuh Rasul. Tetap mengalir di tubuhnya dan efeknya masih terasa ketika beliau akan meninggal dunia. Nah itu 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Dan Rasul setelah itu sakit. Dan sakit Rasul itu Bapak Ibu rahmatullah itu luar biasa memang. Kata Rasulullah SAW, panas tubuhku ini ketika demam, ketika Rasul meninggal dunia itu kan demam tinggi. Kata Rasul, panas tubuhku ini 2 kali panas tubuh kalian, kata Rasul. Jadi kita kalau sakit, berapa panas tubuh kita paling tinggi Bapak Ibu? Ada 40 ya. Itu pun sudah rasanya sudah mau pingsan-pingsan, ada yang sudah step begitu ya, sekejang-kejang. Dan harus biasanya pengobatannya itu melalui dubur, harus dimasukkan pil tertentu sehingga panas cepat turun lagi. Rasul kata, panas tubuhku ini ketika demam seperti ini 2 kali panas tubuh kalian. Kalau kita 40 kali 2 saja, 80 kali loh. Jadi sahabat yang berkunjung kepada Rasulullah SAW itu, padahal Rasulullah sudah ditutupi oleh selimut, itu masih merasakan hawa panas tubuh Rasul karena demam itu di luar pakaian Rasul. Bayangkan itu, saking tingginya panas yang diderita Rasulullah SAW. Nah, kalau ada yang mengatakan Rasul sih enak, Rasul itu utusan Allah, kalau sakit tidak sakit kita. Tidak, siapa bilang? Rasul itu kalau sakit paling parah sakitnya dibandingkan kita. Bayangkan 40 kali 2 saja itu, kalau 2 kali panas tubuh dari kalian. Nah, jamaah demi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cobaan Rasulullah SAW. Lalu Bapak Ibu rahmatullah, berarti Rasulullah itu orang yang sehat. Pertanyaannya, bagaimana Rasul itu, kenapa beliau sehat? Mudah-mudahan bisa kita ikuti langkah-langkah ini dan kita anasarikan dari banyak kitab untuk kita semua insyaallah. Dan tidak usah dicatat, nanti ini slide ini Anda bagikan untuk kita semua, nanti kita bisa baca di rumah ya. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, ini bisa kita sampaikan pula ke anak cucu kita insyaallah. Mudah-mudahan pola sehat ini bisa diteruskan. Baik warahmatullah. Tapi kita sebelum kita membicarakan 15 pola sehat yang diajarkan Rasulullah SAW, yang pertama kita sampaikan seberapa penting sehat itu. Ya, seberapa penting hidup sehat itu. Yang pertama Bapak Ibu rahmatullah. Kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah kekayaan itu dimiliki oleh orang yang bertakwa. Tidak masalah orang kaya itu kalau dia bertakwa. Sebab kalau kekayaan itu tak di tangan orang yang bertakwa, kekayaan itu akan menghancurkan dirinya, menghancurkan keluarganya, dan menghancurkan orang lain. Nah, makanya terkadang ada orang yang dibatasi oleh Allah hartanya. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau diberikan harta lebih, dia nggak kuat ini. Imannya nggak kuat nih, bisa-bisa nanti ketika hartanya lebih, bisa-bisa hartanya justru akan mencelakakannya. Bagi orang yang bertakwa, harta itu tidak akan bermasalah untuk dirinya, dan harta itu akan bermanfaat untuk dirinya. Dan lihat kalimat Rasulullah yang kedua, wasihatu limanittaqa. Sehat itu bagi orang yang bertakwa khairum minal ghina, lebih baik dibandingkan dia itu memiliki kekayaan. Sehat lebih baik dibandingkan kaya. Maukah kita Bapak Ibu rahmatullah diberi rumah mewah seharga 10 miliar misalnya, diberi mobil mewah seharga 20 miliar misalnya, kemudian diberi tanah yang luas, tetapi kata orang, satu orang,
Tetapi persyaratannya satu mata kita sumbangkan ke orang lain. Kira-kira mau enggak? Enggak mau kita. Ya, enggak mau kita Bapak Ibu rahimahumullah. Itu orang yang menjual ginjal itu kalau enggak kada sah hidup enggak mau dia jual. Saking begitu pentingnya kesehatan itu. Bahkan saking pentingnya kesehatan itu, terkadang mau orang mengorbankan harta yang banyak untuk berangkat untuk menyempurnakan kesehatannya. Anak punya seorang siswa yang ada gangguan pendengaran, Bapak. Berarti tunarungu ya. Waktu kecil biasa, tidak ada masalah. Tapi dengan berjalannya waktu, tahu ada gangguan di telinganya, kemudian gangguan itu cukup merasakan dan akhirnya pendengarannya kata orang tuanya di usia kelas 5 SD hilang total. Kemudian untuk membantu pendengarannya itu orang tuanya harus beli alat dari Eropa, kalau nggak salah dari negara Swedia. Alat itu satu cuma, sebenarnya boleh dua, tapi karena orang tuanya hanya cuma cukup untuk satu. Ketika anak berkunjung ke rumahnya, apa disampaikan orang tuanya? Ustadz, nanti tolong lihat anak saya, yang diperhatikan itu selain dirinya adalah alat yang ada di telinganya. Dia pakai jilbab tuh di sana. Jadi anak telinganya itu ada alat bantu dengarnya. Wah, anak baru tahu Pak. Iya, hati-hati ya Ustaz ya, mohon diperhatikan. Alat bantu itu Ustaz harganya anak beli di Swedia waktu itu sekitar 90 juta. Nih, alat bantu untuk satu telinga itu 90 juta Pak Ibu rahimahumullah. Kemudian kata beliau lagi, setiap sekali setahun alat ini harus dibawa ke Malaysia untuk di-tune up, apa namanya, di servis lah ya. Nanti setelah itu saya harus berulang ke Malaysia ini 1 tahun. Itu enggak kurang biayanya dari 3 sampai 5 juta untuk menservis alat itu saja. Ana langsung meneteskan air mata. Kenapa? Yang terfikir adalah, ya Allah, seberapa hebatnya Engkau, seberapa nikmat yang Kau berikan kepada kami dan jarang kami syukuri. Coba lihat, telinga berkurang, satu alat berapa harganya? 90 juta. Kalau dua berapa? 180. Itu harus diservis setiap setahun. Bapak Ibu, selama ini 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun kita hidup, berapa kali servis telinga? Ada servis telinga kita? Enggak ada. Ada enggak Allah minta lebih? Enggak ada. Itu 90 juta, Masya Allah ya, luar biasa. Anak langsung terfikir, ya Allah. Ya, kemudian waktu hujan petir-petir kemah semaram itu, waktu itu anak masih di sekolah nih, di masjid sekolah. Maghrib betul kan tidak bisa pulang. Jadi ada teman, satu orang teman, beliau pakai kacamata. Kemudian anak tanya, Pak, kenapa tidak pulang? Kalau anak sih ada anak-anak di atas motor. Bapak kenapa tidak pulang lebih awal? Ya, Ustadz, anak ini kalau pulang lebih awal di hujan-hujan ini kayak gini ini agak sulit. Kok sulit Ustadz? Iya, ini anak ini kan pakai kacamata. Ini kalau hujan itu, air itu masuk ke kacamata itu, nggak tahu mungkin teman-teman Bapak Ibu yang pakai kacamata, kalau hujan, kalau kena tembak cahaya depan itu nanti akan silau dan pecah di mata itu dan sulit gitu. Makanya biarlah teduh dulu sebentar, karena takut juga. Sudah, jadi ini cerita berapa kerusakan matanya, itu sudah -10 gitu. Tapi nggak terlalu tebal terlihat, tapi sudah -10. Apa dia bilang, Ustadz, kalau anak buka kacamata Ustadz, itu tak nampak sama sekali. Itu wajah Ustaz itu datar saja, hitam semuanya. Itu enggak nampak sama sekali yang saya lihat. Ustaz, jagalah mata ya Ustaz. Ini kalau sudah hilang, anak kalau bangun tidur 2 hal yang anak lakukan. Apa itu? Baca doa, cari kacamata. Nah, itu. Baca doa, cari kacamata. Kalau enggak anak tak nampak, itu ya, apa yang anak lakukan. Nah, itu setiap tahun rasanya meningkat dan meningkat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, Bapak Ibu ada yang membaca Quran tanpa kacamata? Alhamdulillah ya kan. Tapi kalau ada, mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah berikan kesembuhan insyaallah dan semangatkan. Jadi ya, as-sihah, sehat itu liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, khairum minal ghina, lebih utama dibandingkan kekayaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah katakan ightanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Wasihataka qabla saqamika, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, jagalah kekayaanmu sebelum datang masa fakirmu, masa miskinmu. Wa firagaka qabla syaghlika, jagalah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayatika qabla mautik, jagalah hidupmu, pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Bayangkan, hidup, waktu lapang, kesehatan,
kemudian waktu muda, 5 hal ini, ya kan? Kita ulang kembali. Waktu muda, kesehatan, kekayaan, kemudian di sini ada waktu lapang dan hidup. 5 hal ini disejajarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Artinya 5 hal ini adalah nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita jaga sebelum datang kebalikannya. Berapa banyak orang yang sakit, kalau aku sembuh nanti aku akan begini, aku akan umrah, aku akan begini dan begini. Tapi nyatanya setelah sembuh, terkadang kita lupa dengan itu. Makanya Rasulullah katakan, ni'matani, ada 2 nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang sering dilupakan manusia. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan manusia, sering dilalaikan manusia. Apa yang pertama? As-sihah, nikmat sehat. Yang kedua adalah wal faragh. Apa itu? Nikmat waktu lapang. Kalau aku sehat lah, aku akan datang ke kajian. Ya, sehat, lupa itu kajian. Kalau aku punya waktu lapang nanti ini, aku akan umrah. Dah lapang dia, umrah juga tidak dilaksanakan. Allah, ada seorang yang curhat ke anak, kami dulu Ustaz ingin umrah. Kami undurlah. Tahun ini. Ternyata pandemi, kemudian tidak bisa lagi umrah, kemudian usahanya hancur. Kemudian apa lagi? Ya tidak ada umrah, karena menunda waktu lapang. Selagi lapang, ayo datanglah ke majelis ilmu. Selagi lapang, ayo laksanakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah sempit, maka akan sulit untuk dilaksanakan. Kemudian Rasulullah katakan, sehat adalah nikmat Allah yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Tidaklah berangkat seseorang dari kiamat, tidak akan bergerak kaki seorang dari kiamat kecuali dia ditanya beberapa hal. Selesai pertanyaan ini baru dia bisa berjalan dari tempatnya. Apa itu? An umrihi, dari umurnya, bagaimana dia memanfaatkan umurnya. Dari apa lagi? Dari ilmunya, apakah dia ada amalkan tak ilmunya ini? Dan dari hartanya, dari mana dia manfaatkan dan kemana dia manfaatkan, dari mana dia dapatkan dan kemana dia manfaatkan. Wa an jismihi fi ma'ablah, dan dari tubuhnya, bagaimana dia merusakkan tubuhnya sampai tubuhnya ini tidak berfungsi lagi. Jadi nikmat ini akan dipertanyakan. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla la ta'lamuna 'ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalimat terakhir, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti engkau akan ditanya semua nikmat yang engkau rasakan. Ibu, tadi nanti misalnya kita sarapan, enak enggak sarapannya? Enak misalnya. Atau kita misalnya nanti makan siang, atau kita nanti menghirup udara, nyaman enggak tubuh kita? Nyaman. Semua yang kita nikmati dalam bentuk kenyamanan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kendaraan, rumah, ada anak, ada istri, ada makanan, ada pekerjaan, semuanya itu latus alunna, akan dipertanggungjawab. La sungguh, latus alunna, ada lagi kalimat anna di belakang itu penegasan. Sungguh kami akan mempertanyakan itu sungguh-sungguh kepadamu. Jadi enggak main-main, Allah akan mempertanyakan. Semakin banyak nikmat yang kita bawa di dunia, semakin banyak pertanyaan. Suatu hari anak menemani istri pergi ke sebuah swalayan ya. Kemudian kan kita ngambil tuh beberapa, masukkan keranjang, didorong lagi, ambil lagi, dorong lagi, ambil lagi, dorong lagi. Iya kan? Kemudian setelah itu di kasir, sampai di kasir ternyata kita nggak bisa di depan, kita harus antri di belakang. Lama sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Dan anak iseng-iseng ke depan, nengok berapa lama sekali nih. Ternyata ada orang yang punya 2 keranjang, kemudian ngitungnya lama, iya enggak? Itu sesuatu, ada kaleng ini dihitung net, ada ini dihitung net. Tidak ada yang lepas satupun dari yang dihitung dari keranjang. Waktu itu anak merenung, bayangkan. Ini aja nih sekeranjang ini kita tunggu untuk dihitung. Itu hampir 1 jam kami menunggu di belakang, belum sampai giliran kita. Ya, karena saking panjangnya antrian itu. Memang waktu itu mungkin bulan muda, waktu itu orang lagi banyak belanja. Lama sekali ini perhitungannya. Apalagi di hadapan Allah. Jadi semakin banyak nikmat di keranjang, semakin banyak perhitungan di kasir. Pak, nikmat ini Pak, belum selesai nih. Ya, khabirum bima ta'malun, dihitung apa yang dilakukan, apa yang kita ketahui, dihitung. Dihitung. Lama. Jadi mungkin saja orang yang kaya hari ini, dan mungkin saja dan pastinya orang yang kaya hari ini
punya kekayaan lebih, nanti perhitungannya juga akan lebih. Orang yang sedikit hartanya juga perhitungannya juga semakin sedikit. Dua-duanya bagus ya. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Apa yang bermukullah? Baik. Kalau begitu, sehat penting ya. Nah, sehat itu. Bayangkan saja kalau kita sakit, bisa tidak kita tahajud 12 rakaat? Tidak bisa. Bisa tidak kita lama-lama? Tidak bisa. Kepengin kita misalnya tarawih satu malam 1 juz, bisa tidak kira-kira? Kalau kita tidak sehat, banyak tuh kendalanya. Ya. Makanya Bapak Ibu, insyaallah kita semakin sehat hendaknya. Adakah orang yang sehat di usia tuanya? Sangat banyak Bapak Ibu. Sangat banyak. Maka supaya sehat ternyata kuncinya kata Ibnu Qayyim sederhana. Apa itu? Yahfadillah. Jagalah Allah, yahfadka. Allah akan jagamu. Maksud jagalah Allah, kenapa harus Allah dijaga? Itu Allah yang maha penjaga, Allah yang maha hafid, maha penjaga. Kenapa Allah yang perlu dijaga? Dan apa sih maksudnya menjaga Allah? Kalau kita menjaga Allah, kata para ulama, maka Allah akan menjaga satu kesehatan kita. Kalau Allah dijaga, Allah akan jaga kesehatan kita. Kita akan sampaikan bagaimana menjaga Allah. Yang kedua, kalau Allah dijaga, Allah akan jaga usia tua kita. Yang ketiga, kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga iman di dalam dada kita. Bagaimana menjaga Allah? Menjaga semua larangannya agar tidak dilaksanakan, menjaga perintahnya agar dilaksanakan. Pak Ibu, kalau begitu, apa yang harus kita jaga? Tapi sebelumnya begini, Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab beliau mengatakan ya, karena ba'dal ulama, dulu ada sebagian ulama ada yang berusia ya 100 tahun lebih. Jadi di zaman beliau itu ada ulama yang usianya lebih dari 100 tahun, dan kata beliau sebagian dari mereka itu masih kuat untuk melompat. Bayangkan, di usia 100 tahun masih kuat untuk melompat. Berarti fisiknya sangat kuat. Lalu diperingatkan oleh orang, ya, faqala, ya, kemudian dikatakan kepada dia, diperingatkan dengan cara yang lembut untuk tidak melakukan itu. Karena merasa usia sudah 100 tahun, kok masih juga kuat untuk melompat, masih juga untuk berperang, itu kuat untuk itu. Kemudian apa kata dia? Begini, kata ulama tadi, faqala, hadhihi jawarih hafadnaha. Ini anggota tubuhku ini adalah anggota tubuh yang sudah kujaga dari dulu. Dari apa dijaga? Anil ma'asi, dari maksiat. Tubuhku ini tak masalah ini, aku sehat kok. Karena tubuhku ini dari dulu kujaga dari apa? Dari maksiat fis saghri, di usia mudaku. Ya kan? Kemudian kata dia, fahafadhahallahu alaina. Maka pada hari ini di usia tua kami seperti ini, Allah jaga pula tubuh kami. Gitu Bapak Ibu. Jadi supaya ingin dijaga Allah, jagalah tubuh kita dari maksiat, jagalah perintah-perintah Allah dilaksanakan dengan baik. Maka di saat usia tua, di saat kita butuhkan itu, maka Allah juga akan jaga tubuh kita ini agar bisa bergerak dengan baik, bekerja dengan baik, beribadah dengan baik insyaallah. Baik Allah. Kalau begitu, ini penting ini. Bapak Ibu, penting kesehatan. Kira-kira ada didoakan diri kita untuk sehat. Setelah salat tadi ada didoakan kita sehat Bapak Ibu? Ada. Sebelum tidur ada didoakan kita sehat? Ada. Sebelum bekerja ada didoakan kita sehat? Ada. Bahasa apa Ustaz? Bahasa Arab ada Ibu? Doa Rasulullah SAW atau bahasa Indonesia saja? Atau mungkin bahasa cipta karya mungkin ya? Ya Allah, sehatkan aku. Ya, tidak masalah. Nah, kalau ingin dalam doa ajakan Rasulullah SAW, ada doa yang mesti kita hafalkan dan kita baca dan kita biasakan ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya nikmat secara tiba-tiba. Contoh, lagi di jalan tol tiba-tiba mobil terbakar. Itu kan ngeri itu. Nikmat yang hilang secara tiba-tiba. Lagi tidur tiba-tiba rumahnya hancur. Itu hilangnya nikmat secara tiba-tiba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya nikmatmu secara tiba-tiba. Wa tahawuli afiatik, dan berubahnya kesehatan pun secara tiba-tiba. Tiba-tiba sakit, kemudian dirawat, meninggal dunia. Tiba-tiba sakit, kemudian harus di sini dirawat dulu. Jadi minta kepada Allah agar jangan diberikan Allah satu, agar dilindungi Allah satu dari hilangnya nikmat secara tiba-tiba,
dan sakit yang berubah, itu kesehatan yang berubah. Kemudian wa fujaati nikmatik wa jami'a sakatik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksamu yang datang tiba-tiba dan dari segala kemarahanmu. Jadi insyaallah doa ini kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya nikmat secara tiba-tiba, wa tahawuli afiatik, hilangnya kesehatanku, aku berlindung kepadamu ya Allah, wa fujaati nikmatik, aku berlindung kepadamu dari datangnya siksaanmu secara tiba-tiba, dan wa jami'a sakhatik, dan berkumpulnya semua azab yang engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah, minimal kalau nggak dapat doa itu, minimal doa ya Allah, sehatkan aku ya Allah, jauhkan dari penyakit yang berbahaya. Ya karena kita tidak mungkin tak sakit ya. Yang tak sakit itu tahu enggak Bapak Ibu Allah? Satu di antara manusia yang tidak pernah sakit itu adalah Fir'aun. Itu Fir'aun itu tidak pernah sakit. Seumur hidupnya nggak pernah sakit. Makanya dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Saya ini Tuhan yang paling tinggi, karena Tuhan nggak pernah sakit. Ya. Fir'aun cuma. Kalau kita ini kadang-kadang sakit. Ada yang sakit betulan, ada yang sakit karena tanggal. Tengok dulu. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal muda, sehat ya tuh. Kalau agak tua, kok gitu Pak? Ya gaji saya itu 7 koma Ustaz. Tanggal 7 kami koma. Mudah-mudahan tidak ya. Ada yang seperti itu. Nah, untuk sehat, maka ada beberapa hal yang mesti kita jaga. Ada 15 pola ya. Ada 15 pola yang harus kita jaga. Baik, kita lanjut nih. Yang pertama yang kita jaga adalah, satu, jagalah pola kebersihan. Pola apa Ibu? Kebersihan. Carilah ada ndak agama yang mengajarkan pola hidup bersih seperti Islam. Tidak ada. Kalau yang disampaikan Rasul itu adalah manual book. Ini Bapak Ibu. Kita beli motor baru. Kata pihak dealernya atau pabrikannya, dikasih apa kita untuk ini? Kasih buku manual kan? Manual booknya. Kita baca lah kan. Ini setelah sekian kilometer wajib ganti oli. Servisnya ini, bannya harus begini. Nanti tekanan anginnya begini. Coba sedikit robah. Pergi kita ke bagian variasi, robah tuh pabrikan itu dengan seenak hati kita. Bannya harusnya begini, kita kasih yang tebal gini. Kira-kira gimana jalannya? Bisa sih, tapi motor itu akan dipaksa sehingga motor itu cepat rusak. Kemudian misalnya sekian kilometer harus ganti oli. Sekarang nggak usah ganti oli karena hemat menurut kita. Apa yang terjadi? Jebol tuh motornya, kemudian harus bongkar mesin lagi. Kalau Rasul itu berasal dari malaikat, sulit kita meniru. Bagaimana kita bisa meniru malaikat? Dia tidak makan, dia tidak tidur, dia tidak istirahat. Kita manusia nih. Kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, pastinya kita nggak bisa meniru. Tapi Rasul itu dari kalangan kita, dari manusia biasa seperti kita. Cuma diberikan kelebihan dari Allah dalam bentuk wahyu dan kelebihan Nabi lainnya, maka dia diberikan manual book. Apa itu? Al-Quran dan wahyu yang datang melalui sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang datang dari Rasul itu pasti ujungnya ada sehatnya. Penyimpangan dari yang dilakukan Rasul pasti ujungnya adalah kemudaratan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Baik. Untuk kebersihan ini apa yang dijaga? Laula an asyaqu ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Jagalah kesehatan gigi dengan selalu menggosok gigi. Kalau kapan itu? Rasul katakan, kalau tidak memberatkan ke umatku, maka setiap akan salat ku perintahkan umatku untuk menggosok gigi. Siwak itu kalau sama Rasul adalah dalam bentuk kayu arak, kayu siwak yang dilumatkan kayak kuas, kemudian mungkin kita tahu, kita melihat teman-teman kita yang biasa menggunakan, kemudian datang ke gigi. Dan memang zat di siwak itu tidak bisa digantikan. Banyak tesis yang Anda baca berkaitan dengan zat yang ada pada kayu siwak itu tidak bisa digantikan dengan zat yang lain. Yang ada cuma di kayu arak itu. Yang sebenarnya makna siwak adalah tidak hanya dari kayu, tapi bisa dengan hari ini dengan pasta gigi, dengan sikat gigi kita, atau dengan kain, atau tidak dengan tangan. Jadi siwak itu maknanya adalah membersihkan kotoran-kotoran yang melekat ke gigi, bisa dengan benda-benda yang kita sebutkan tadi, atau bisa dengan ujung kain, atau bisa juga dengan tangan, seperti itu. Itu siwak. Ya, Rasul kalau masuk rumah siwak dulu. Rasul bangun tidur siwak dulu. Rasul selesai makan siwak dulu. Kalau Rasul sedikit-sedikit siwak. Kalau kita siwaknya sedikit-sedikit, ya kan?
sekali, ya kan. Kalau Rasulullah SAW itu sedikit-sedikit buku, sedikit-sedikit bersiwak, sedikit-sedikit bersiwak. Rasul mau baca Quran bersiwak dulu. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya, Bapak Ibu Allah, semangat. Kemudian apa lagi? Rasul suruh kita, idza tawadda'ta famatbit. Kalau disuruh kita untuk memperbanyak berkumur-kumur. Jadi kalau engkau akan berwudu, kata Rasul, berkumur-kumurlah. Selain itu, berkumur-kumur juga dan juga Rasulullah SAW, ketika Rasul melihat ada orang yang meminum susu, Rasul suruh berkumur-kumurlah, karena susu itu meninggalkan bekas asam. Lihat. Rasul nggak bicara lemak loh di sana. Rasul nggak bicara lemak karena nggak ada penelitian tentang apa sih kandungan susu. Pasti lemak ya, lemak hewani pasti ada di sana. Karena kalau lemak itu menempel ke gigi kan pasti berpengaruh ke gigi asamnya. Rasul bilang ini, berkumur-kumurlah setelah minum susu karena ada susu meninggalkan bekas asam di mulut. Masya Allah ya, kan luar biasa itu. Nah, berkumur-kumur. Kemudian Rasulullah, idza staiqadha ahadukum min manami fatawadda. Kemudian falyastantir salatan. Rasul menyuruh kita untuk membersihkan apa? Lubang hidung. Kalau engkau bangun dari tidur, maka berwuduklah. Setelah berwuduk, falyastantir, maka bersihkanlah lubang hidung. Bagaimana caranya? Angkat dengan tangan kanan, keluarkan kanan, atau angkat dengan tangan kanan, keluarkan dengan kiri, atau angkat dengan tangan kiri, keluarkan dengan tangan kanan, atau keluar dengan kiri, angkat dengan kiri, keluar dengan kiri, atau langsung ke keran. Nah, tuh. Yang bisa dilakukan yang mana, Bapak? Nah, itu Masya Allah ya. Kanan dulu, betul-betul ditarik. Kemudian dibuang dengan tangan kiri. Itu sebenarnya. Jadi enggak. Dan enggak pula membersihkan lubang hidung itu dengan membersihkan dengan cara cantik. Rasulullah suruh masukkan. Kenapa disuruh Rasulullah masukkan? Fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Karena syaitan pada waktu tidur kita itu sering nongol di dalam lubang hidung. Maka pagi itu bersihkan lubang hidung supaya hilang rasa malas. Ini kalau masih malas, masih bawahnya capek, masih tidak ada semangat sama sekali, itu dipastikan tidak berwudu, tidak membersihkan lubang, ya, bersihkan lubang hidungnya. Baik, kita lanjut. Kemudian kita disuruh untuk apa? Membersihkan anggota tubuh yang lain. Wa qatilana fi qasas syarib. Rasul menyuruh kita untuk mencukur kumis. Kalaupun berkumis silakan, tapi jangan melebihi apa namanya? Bibir ya. Yang lebih bibir. Kemudian kalau bagusnya dipotong ya. Kemudian wa halqil anah. Nah, ini selain disuruh mencukur kumis, kita disuruh untuk wa taqlimul azfar, memotong kuku. Motong kuku. Kemudian wa halqil anah. Ah, ini bahasanya gimana ya? Mencukur, membersihkan rambut-rambut kehormatan, bulu-bulu kemaluan, disuruh membersihkan itu. Watan fil ibt, membersihkan dengan cara mencabut bulu ketiak. Kemudian ala nasruka aktsara min arba'ina yauman. Rasul memberi tenggang waktu kepada sahabat untuk membersihkan itu adalah 40 hari. Arba'una yauman, 40 hari. Tidak boleh bulu ketiak, maaf, nggak apa-apa ya Anda sampaikan ini, karena kita kan ingin sehat ya Mas Rasulullah. Tidak boleh bulu ketiak itu panjang lebih dari 40 hari. Hukumnya tidak haram pula ya, tidak haram. Tapi sunnahnya, sunnah fitrahnya untuk kebersihan ini adalah 40 hari dicabut. Kalau kuat dicabut. Kalau akan menangis pula dicukur, ya kan? Membersihkan bulu kehormatan, mencabut apa namanya? Memotong kumis, kemudian memotong kuku. Ini diperintahkan Allah untuk menjaga kebersihan. Dan ujung-ujungnya adalah untuk kesehatan kita juga insya Allah. Kemudian selain itu kita disuruh untuk membersihkan apa namanya? Pakaian kita. Kemudian juga idza jahadukum lil masjid falyuqallib na'laih. Apabila engkau akan mendatangi masjid, maka tengok-tengoklah sandalmu dulu. Tengok sandal. Enggak main tempel di dinding masjid atau di lantai masjid, ya, tengok-tengok dulu. Wal yanzur fihin, maka lihatlah fihima, lihatlah kedua sandalmu. Fa in ra'a khabathan falyamassahu bil ard. Jika engkau temukan nanti di sandalmu itu najis, tsumma liyusalli fihima, maka gosokkanlah ke tanah. Nah, sandal pun disuruh untuk menjaga kebersihan. Dan yang penting juga selain itu adalah kesehatan juga menjaga lingkungan publik termasuk rumah ibadah. Ana ingin sampaikan sebuah ini untuk semangat kita semua, bagi kita yang ada di masjid ini, ikutlah kita betul-betul memperhatikan kebersihan masjid. Kenapa? Karena ini sangat luar biasa keuntungannya untuk kita semua, tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga pahala. Ana ingin sampaikan sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah taala. Apa kata beliau?
an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, fi qissatil mar'ah, beliau menceritakan tentang kisah seorang perempuan allati kana taqumul masjid, yang kerjaannya menjadi pelayan masjid. Jadi di zaman Rasul itu ada seorang perempuan berkulit hitam, dia menjadi pelayan masjid. Saking senangnya di masjid sampai Rasul membolehkan dia tinggal di belakang masjid dengan tenda. Dia tenda khusus untuk perempuan ini. Jadi perempuan ini kalau ada sampah di masjid dia bersihkan. Penting kepentingan masjid lah. Kalau ada tamu dikasihnya minum dan segala macam. Seperti itu dia di lingkungan masjid Rasulullah SAW. Rasul melihat dia setiap hari ini, pelayan masjid ini, wanita kulit hitam, biasanya kan mantan budak, kemudian tidak dipandang orang lain, tidak ada status sosialnya pada waktu itu. Apa yang terjadi setelah itu? Fasala anha Nabi SAW. Suatu hari Nabi bertanya tentang dia. Sahabat, mana? Rasul bertanya tentang keberadaannya, karena Rasul tak melihat lagi perempuan ini. Kok enggak ada lagi si perempuan ini? Ditanya oleh Rasulullah tentang keberadaannya. Faqalu, apa jawab sahabat? Ya, faqalu, sahabat berkata, matat. Ya Rasul, ya, si perempuan yang engkau tanyakan itu matat, sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia dia ini. Faqala, maka berkata Rasulullah, afala kuntum adaktumuni, kenapa engkau tak memberitahukan kepadaku, hai sahabat, tentang kematiannya? Kenapa engkau tak kabarkan kepadaku tentang kematian si perempuan ini? Kok engkau diam-diam saja gitu? Apa kata sahabat? Ya Masya Allah, ya, faka'annahum saghran amraha. Ya Rasulullah, kami menyangka urusan kematian perempuan ini adalah urusan yang kecil. Ya kan orang-orang biasa ya Rasul. Tidak usah pula engkau yang melakukan, biar kami yang menyelenggarakan. Diselenggarakan oleh sahabat karena itu tak penting rasanya bagi mereka. Rasul melaksanakan amraha, urusannya itu kecil ya. Sagharu amraha. Faqala, kata Rasul, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Rasul minta ditunjukkan kuburnya. Kemudian fadulluhu, sahabat menunjukkan kuburan wanita ini. Fasalla alaiha, Rasul salat jenazah di atasnya. Ini ada dua hukum berarti. Satu, bagi orang yang sudah dimakamkan kemudian keluarganya sempat menyalatkan, sebagian ulama membolehkan kita untuk menyalatkan jenazah, tapi tidak salat di kuburan, dia hanya sekedar menyalatkan jenazahnya tanpa ruku, tanpa sujud di sana. Kemudian Rasul salatkan jenazahnya. Bayangkan kalau Hamzah bin Abdul Muttalib ya disalatkan oleh Rasul karena kematiannya, wajar enggak? Wajar. Kenapa? Hamzah itu mati di perang Uhud, dadanya dibelah oleh wanita-wanita musyrikin kafir Quraisy, jantungnya diambil dimakan-makan oleh Hindun, kemudian telinganya dipotong, hidungnya dipotong. Hamzah didoakan ya syuhada Uhud, yang kalau nanti Bapak Ibu pergi umrah itu ada pemakaman syuhada Uhud, kita bisa lihat di sana. Itu disalatkan, didoakan Allah maghfirlahu warhamhu. Wajar. Kenapa wajar? Karena kematiannya syahid, pahalanya luar biasa. Kalau yang lainnya didoakan ampunan oleh Rasulullah SAW, wajar. Kenapa wajar? Karena pengorbanan dalam Islam itu luar biasa. Tapi lihat ini wanita ini. Wanita ini kulitnya hitam. Yang kedua, kerjaannya cuma pelayan masjid. Tidak ada status sosialnya di masyarakat. Tapi lihat siapa yang menyalatkan ketika dia meninggal dunia. Manusia paling baik dari Adam sampai akhir kiamat. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibanding Rasulullah. Dialah yang mendoakan kematiannya ini. Ya, setelah kematiannya dia yang mendoakan ampunan untuk wanita ini. Kira-kira kalau Rasul berdoa dalam salat jenazahnya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, dan semacamnya sampai seterusnya. Kira-kira Allah ampuni tidak wanita ini? Ampuni. Pertanyaannya adalah, kok sebegitu hebatnya wanita ini diberikan keuntungan luar biasa? Ternyata, ini rumusnya. Semua yang dikaitkan dengan nama Allah pasti mulia. Semua yang dikaitkan dengan nama Allah pasti mulia. Contoh, ini buku biasa, sama dengan buku lain kedudukannya. Tetapi ketika buku, kitab, sandingkan dengan nama Allah. Kitabullah. Boleh tidak kita pegang sembarangan? Al-Quran boleh pegang di tangan kiri? Enggak. Boleh kita pegang tanpa berwudu? Enggak. Ada adabnya, karena sudah dimuliakan karena menempel di sana Allah.
menempel di sana nama Allah. Rumah, bait, biasa ya, rumah biasa ya, biasa nggak ada adab sama sekali, kecuali adab itu Rasulullah SAW masuk rumah keluar rumah. Tapi ketika bicara tentang Baitullah, rumah Allah, berlaku lagi pembahasan yang berbeda. Rasul, utusan biasa, tapi ketika sudah digandingkan dengan nama Allah, Rasulullah, maka berlakulah hal-hal yang berbeda perlakuan kita untuk itu. Maka perintah Allah pertama supaya kita sehat, maka jagalah kebersihan. Insyaallah Bapak Ibu ya kita sampaikan. Maka Rasulullah dalam hadis lain, ini hadisnya lemah, memang sapulah rumahmu, sapulah halaman rumahmu. Hadisnya lemah ini, tapi itu menguatkan kita untuk semangat. Sapulah rumahmu. Kenapa? Sapulah halaman rumahmu. Karena orang-orang Yahudi tidak mau menyapu halaman rumahnya. Jadi kalau ada orang yang halaman rumahnya masih berantakan, ini masih pertanyakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Dan itu saja ini bermasalah dalam masalah kesehatannya insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Pertama kita jaga apa? Pola kesehatan. Kemudian yang kedua, yang kita jaga adalah pola makan. Nah ini. Jadi dari yang banyak itu ditusun oleh para ulama, yang pertama kebersihan dulu dijaga. Kemudian yang kedua baru jaga kesehatan. Nah, lalu yang pertama bagaimana cara menjaga kesehatan dari pola makan? Yang pertama pastikan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik padamu. Karena makanan yang halal dan baik akan mengarahkan kepada kesehatan kita. Sementara makanan yang haram pasti akan menyebabkan penyakit hari ini ataupun besok mungkin dari apa yang kita makan tadi. Kemudian yang kedua, Rasul menyuruh kita untuk apa? Hendaknya kita memakan makanan yang bernutrisi. Nabi SAW ahlahul udum. Rasul suatu hari meminta makanan udum. Udum itu lauk pauk pencampur makanan pokok kepada istrinya. Faqalu, apa kata istrinya? Ma indana illa khal. Rasulullah, kita enggak punya makanan di rumah. Bayangin ini, Rasul enggak punya makanan. Kalau Rasul minta makanan bisa tuh datang dari surga, itu datang makanan ke bumi itu untuk Rasulullah. Enggak ada makanan kita ya Rasulullah illa khal. Yang ada cuma khal ya Rasul. Khal itu Bapak Ibu itu cuka apel, itu sari apel yang dicampur untuk roti, untuk makanan itu. Kata Rasul, fada'a bihi, Rasul minta, faja'ala ya'kulu bihi. Kemudian Rasul memakannya dan mencampurnya, wa yaqul, dan Rasul berkata, ni'mal udum khal. Sebaik-baik makanan itu adalah cuka apel ini, khal, ya. Ni'mal udum khal. Sebaik-baik makanan adalah cuka apel. Apa ibu rahmatullah, cuka dari buah-buahan ya, diantaranya dari apel. Apa ibu rahmatullah? Banyak makanan yang diberkahi Rasulullah, diberkahi Allah SWT. Dan Rasul biasa memakan makanan yang diberkahi. Satu makanan yang diberkahi diantaranya adalah kurma. Nah ini untuk bagi kita yang hari ini yang tidak puasa, maka Rasul menyuruh kita untuk membiasakan setiap duha, habis salat duha itu memakan 7 butir kurma. Siapa yang biasa makan 7 butir kurma ajwa kata Rasulullah SAW, maka tidak akan berlaku kepada dia racun, tidak akan berlaku kepada dia sihir dan guna-guna dan sebagainya. Ini kurma ajwa. Kurma ajwa itu yang apa namanya? Kurma yang warnanya hitam itu ya. Nah, itu kalau ingin sehat Bapak Ibu rahmatullah, Bapak itu tidak masalah karena glukosanya bagus kok untuk kesehatan. Rasulullah menyuruh kita untuk makan pola makan Rasulullah SAW. Ya, membiasakan juga makan kurma setiap pagi hari sebanyak 7 butir kurma. Dan kata Syekh bin Baz, ini juga diharapkan berlaku untuk kurma yang lain. Jadi silakan, kalau ada kurma ajwa yang ada, kami mampu hanya beli kurma Sukari Ustaz, yang kurma yang warna kuning, silakan saja, tidak masalah. Cuma butirannya adalah 7 ya kan. Jangan pula 72 itu 73 kan, terlalu banyak. Itu 7 saja. Kemudian disuruh Rasulullah SAW adalah dengan insyaallah pola yang luar biasa. Jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Ya, beliau idza arada ayakulla ghasala yadayhi. Rasulullah SAW kalau akan makan, beliau tak lupa mencuci tangannya. Kemudian manama wa fi yadi khamrun, dan ini pola juga Rasulullah katakan, siapa saja yang mau berangkat ke tempat tidurnya, siapa saja yang ingin tidur ya, atau manama, siapa yang tidur, wa fi yadi khamrun, di tangannya ada sisa makanan, bau makanan, tadi makan rendang atau tadi makan kalio jariang misalnya kalau bahasa kita. Kemudian lupa tuh mencuci tangan atau tangannya tidak bersih. Masih ada sisa bau makanan di tangannya. Ini si bau nih.
Walam yaksilhu, dan tidak dicucinya tuh bekas makanan yang ada di tangannya. Kemudian kata Rasul, fa asabahu syai', terjadi sesuatu yang buruk dalam dirinya, dalam tidurnya, terjadi sesuatu dalam tidurnya, fala yamunna illa nafsah. Jangan dia salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi satu di antara adab tidur Rasulullah SAW adalah, sebelum tidur, pastikan semua tangan kita ini bersih dari bau makanan. Karena apa? Karena ini akan menyebabkan gangguan tidur. Mungkin dari hewan yang datang. Kalau hewan yang datang nampak tuh. Kecoa datang kita bisa libas. Kucing datang bisa kita usir seperti ini. Tapi kalau yang datang itu yang suka memakan sisa makanan. Siapa? Dari kalangan jin. Jin itu makanannya adalah semua sisa makanan manusia dan sisa tulang hewan. Tuh. Makanan favorit jin itu adalah Bapak Ibu semua sisa makanan yang dimakan oleh manusia. Yang kedua adalah semua bekas sisa tulang. Makanya kalau misalnya anak saran bagi kita semua, bagi kita yang di rumah malam hari itu, terutama kita bawa apa, pastikan betul sebelum kita tidur menutup pintu dan jendela. Pastikan betul sebelum tidur semua sampah dari rumah sudah dikeluarkan. Semua sampah. Terutama kalau tadinya kita makan bekas-bekas tulang ayam, tulang ikan, bawa keluar secepatnya. Silakan baca buku, judulnya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, judulnya adalah 20 rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Satu di antaranya adalah rumah yang di dalamnya banyak sampah, terutama di malam hari. Karena malaikat itu datangnya kan malam hari, mendengarkan bacaan Al-Quran kita, bacaan tahajud kita. Dia enggak akan masuk kalau di rumah itu berbau sampah. Makanya bagi kita, Masya Allah ya, kita kan ingin rumah kita sehat, anak-anak kita sehat. Pastikan, Masya Allah, pastikan dapur kita tak ada lagi mengandung sampah. Kalau sudah berada di malam hari, keluarkan semuanya. Nah, terutama juga di tangan. Aduh, ini bau nih. Pastikan itu akan bersih dulu. Jam berapa kita berakhirnya, Bapak? Ini baru satu dibahas. Bapak ini lagi, baik. Atau ada yang mau tanya? Bapak Ibu, baik, lanjutkan dulu ya sedikit ya. Karena Rasulullah SAW pola ini biar kita dapat pola makan sehat Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathin asabi'a wa yal'aqa yadahu qabla ayyam sahab. Rasulullah SAW pertama beliau makan makanan itu dengan 3 jari. Ya, pertama kondisinya adalah beliau makan kurma. Kemudian kalau kita makan soto gimana pula tuh dengan jari, ya kan? Tentu pakai sendok. Tapi sebaiknya kalau ada makanan masih bisa dengan jari, silakan makan dengan jari. Kenapa? Ternyata Anda baca penelitian yang banyak, di jari ini ada enzim yang gunanya mempercepat pembusukan makanan. Kalau nggak percaya, coba kita tes. Ini satu makanan santan, ini makanan santan, makanan yang sama. Satu ambil pakai sendok, sambalnya, satu ambil pakai tangan. Lihat perubahannya, apa yang terjadi? Mana yang lebih cepat basi? Yang diambil dengan tangan atau dengan sendok? Dengan tangan. Makanya ketika anak kita ngambil kuah yang berbau kuah atau berbau santan dengan tangan, apakah kita? Jangan pakai tangan, pakai sendok, nanti cepat basinya. Itu saya sudah menggambarkan kepada kita bahwa di tangan ini ada enzim yang menciptakan pembusukan. Nah, kalau ini ada dalam tubuh, masuk melalui makanan, maka makanan yang kita makan insya Allah itu akan cepat membusuk, sehingga cepat diproses oleh lambung, oleh usus 12 jari, oleh usus halus, oleh usus besar, sehingga nanti cepat pula diserap sari-sari makanan itu ke dalam darah menjadi energi untuk kita. Pasti Rasul itu orang yang paling mengajarkan kebaikan. Kemudian Rasul katakan begini, Bapak Ibu. Oke, wa yal'aku yadahu qabla ayyam saha. Hendaklah dia menjilat dulu tangannya sebelum dia membasuhnya atau melapnya. Jadi tadi makan apa? Makan nasi. Maaf ya, Anda contohkan. Enggak jorok kan? Dijilat, dikecup ya. Kalau jilat gini berarti ya, kecup ya. Nah, kalau bahasa di terjemahan, hendaklah dia menjilatnya. Kenapa? Satu, enzim tadi. Yang kedua adalah kata Rasulullah, karena engkau tidak tahu yang mana sisa makanan itu yang berkah kepadamu. Mungkin saja yang ada di tangan tadi ya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat itu akan dipertanyakan, termasuk nikmat sisa makanan yang di tangan. Kau tidak dimakan. Yang aneh kan begini, ada pula pola makan entah di mana dia dapatkan, ya kan? Pas dia makan dekat orang ramai, ditinggalin sedikit. Kenapa ditinggalin? Nanti malu dibilang orang ini kok makannya kayak gini. Ya, kalau kayak lapar kali. Sebenarnya kata Rasul, itu kalau ada sisa piring tuh gini.
Enggak boleh lagi ada sisa. Dan di tangan pun harus bahkan Rasulullah katakan fala yamsahu yadahu bil mindil hatta yalqaha aw yulaikaha. Kalau tidak bisa dia menjilat, minta dijilatkan ke orang lain. Yang penting sisa makanan itu habis. Tidak hanya yalqaha itu dia sendiri yang menjilat. Kalau yulaikaha, orang lain yang menjilatkan itu. Misalnya ibu, ayahnya habis makan ya kan? Makan apalah makan. Dan banyak misalnya bekas roti ya. Tolong Bu. Boleh enggak dalam Islam? Boleh Bu. Tapi ibu mau enggak kira-kira? Itu pertanyaannya lagi. Enggak mau. Karena enggak biasa. Kenapa? Jangankan itu, kita pribadi aja makan. Kenapa sudah seperti itu hari ini? Karena sunnah itu sudah ditinggalkan. Ya kan? Orang merasa yang ala barat itu yang paling baik. Orang merasa ini jorok ini. Padahal itu baik untuk kesehatan kita. Jadi menjilat jari. Kemudian kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu la akulu wa ana muttaqin. Ini takirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Jadi Rasul itu tidak bersandar gini makan. Enggak kayak kita ambil cemilan. Kan itu? Bersandar saja itu dilarang oleh Rasulullah. Tegakkan punggung. Apalagi sambil nonton TV. Apalagi Rasul paling marah adalah orang yang tidur dalam keadaan telungkup. Apalagi sempurna pula, sudahlah tidur telungkup, makan pula sambil tidur. Itu marah betul Rasul. Suatu hari ada seorang sahabat, dia habis salat malam, tertidur di masjid, dibangunkan Rasulullah. Bangun. Hadihi da'daja. Ini adalah tidur di mana tidur inilah tidur yang dimurkai Allah. Ini adalah tidurnya para penghuni neraka, kata Rasul. Bangun, bangun. Ini tidurnya penghuni neraka. Apa itu? Ternyata sahabat nih tidurnya dalam keadaan menelungkup. Nanti suatu saat kita akan bahas bagaimana pola tidur Rasul. Setelah kita bahas ini, insya Allah kita pelan-pelan saja bahas ini. Kemudian kita bahas pola tidur Rasul. Satu di antara tidur yang paling dibenci Rasul adalah tidurnya manusia dalam keadaan telungkup. Apalagi sudahlah telungkup, ngemil pula. Nah ini yang paling parah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kalau ada anak-anak kita yang polanya seperti itu, kita sampaikan. Dia makan sambil tidur-tiduran, sambil di kursi santai, sambil minum, sambil tidur-tiduran. Ini diingatkan karena ini pasti buruk efeknya kepada kesehatan. Bapak Ibu, itu mungkin dulu ya. Ternyata banyak yang bisa disampaikan. Dari yang saya sampaikan tadi, kesehatan itu penting, insya Allah. Mudah-mudahan sehat, maka berdoalah kepada Allah. Yang kedua adalah kesehatan itu sampai ke akhirat kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, jagalah 15 hal minimal. Pertama sudah kita sampaikan, jagalah kebersihan yang ada pada diri kita. Yang kedua, jagalah pola makan. Apa yang 13 lagi, insya Allah tentu lanjut para selanjutnya ya Ustaz. Ya Bapak ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Ada waktu untuk ini. Dan Bapak Ibu, Anda sudah merasakan nih bagaimana kita mencoba pola ini. Sedikit saya sampaikan. Setiap tahun di SMA Islam Mustafa itu, Yayasan Mustafa itu kita medical check up, jadi diperiksa kesehatan. Jadi minimal 5 hal diperiksa, berat badan harus seimbang, gula darah, asam urat, kemudian kolesterol, kemudian tekanan darah. Alhamdulillah Ustaz Ferry sudah 2 tahun ini diperiksa normal semuanya. Dikasih penghargaan, dikasih hadiah ya. Insya Allah pola hidup insya Allah sehat. Mudah-mudahan ini pola ini seperti ini ingin sampaikan ke jamaah. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita mengikuti pola sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Teruskan sunnah-sunnah yang kepada para sahabat kita, keluarga kita, insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Tutup dengan doa kafatul majelis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi kita pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini sering dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Ferry Mulyadi yang telah menyampaikan yang sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Yang pertama kebersihan, pola kebersihan, dan yang kedua pola makanan. Semoga kita mengamalkan apa yang telah disampaikan dari Ustadz Ferry Mulyadi tadi.
Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.